Gue mikir gitu, apa sih itu uang gitu? Kenapa gue nggak pernah punya cukup uang? Kok uang itu nggak ada gitu? Tapi ada orang yang naik Ferrari. Ini ada game yang berbeda yang dia mainin sama yang gue lihat di sini di depan mata gue sendiri. Gue lihat kok kerja keras kok tapi nggak cukup ya gitu. Gue waktu itu benci sama situasi yang gue hadapi di depan muka gue sendiri. Ketika semua masalah di hidup gue itu cuma ujungnya duit. Bahkan waktu itu gue mau ke rumah cewek, ya. Gue mau ke rumah cewek, itu kan gue naik ojek tuh. Dia anak orang yang menengah lah lumayan. Ada mobil gitu depan rumahnya. Karena gue naik ojek, gue harus berhenti di depan kompleknya. Gue berhenti di depan kompleknya, gue baru jalan ke dalam. Kenapa? Karena gue malu. Itu pun karena kenapa? Karena uang. Setelah gue sadar semua itu ya, semua masalah gue tuh masalahnya dari uang. Gue berjanji ke diri gue sendiri, gue akan selesaikan game ini. Dan karena gue fokus ya, dan mungkin karena gue dikasih kepintaran di atas rata-rata, gue berhasil menyelesaikan game ini itu di usia 21-22 tahun. By umur gue 22 tahun, gue sudah tidak perlu bekerja ya 1 jam pun di hidup gue sampai gue mati. Gue sudah pensiun. Umur 22 tahun Timothy sudah pensiun. Gue punya uang yang cukup ya, gue punya eternal fund yang cukup yang udah gue hitung. Itu kalau cuma returnnya 7% ya gue udah hidup sampai anak gue sampai cucu gue. Gak usah pernah ada yang kerja. Bahkan anak gue tuh udah gak usah pernah kerja dari gue umur 22 tahun. Akhirnya ketika gue udah ngeliat ini semua, ketika gue udah sampai puncak yang paling tinggi, gue melihat semuanya dengan jernih. Oh, bahwa uang itu bukan datang ke yang paling bekerja keras loh. Tapi uang itu selalu datang kayak ngakalin sistemnya. Uang itu ternyata jauh lebih kompleks dari yang gue bayangin. Tapi satu yang gue tahu, ketidakadilan ini secara sistematis dan masif. Mereka udah cuci otak lu dari lu sangat masih kecil. Suruh nabung, suruh percaya sama uang kertasnya. Dari pelajaran ekonominya, semuanya itu udah dirancang. Ini sangat sistematis desainnya. Dan ketika gue sadar sama semua hal ini, gue bersumpah sama diri gue sendiri, gue bukan cuma mau jadi pemain game yang menang sampai di high score paling tinggi. Tapi gue pengen hancurin semua sistemnya dan tulis ulang aturannya. Itulah kenapa kamera ini nyala. Karena kamera ini nyala bukan gua untuk menangin high score-nya. Charlie Munger udah bilang kok, lu kalau belajarin gimana cara bikin kertas ya, aset paper, itu jadi aset paper lagi. Lu akan jadi orang kaya banget, tapi lu jadi orang tidak berguna gitu. Gue bisa aja matiin ini semua, terus jadi orang tidak berguna itu gue fokus aja sendiri di kantor gue sini kayak orang tolol. Tapi kenapa gue nyalain kamera ini? Karena sumpah gue itu bukan cuma untuk menangin gamenya, tapi untuk hancurin sistemnya dan tulis ulang gamenya. Aturannya mau gue tulis ulang. Maksudnya apa? Lu pada bingung. Lu mungkin kira gue adalah orang yang gila. Tapi lu coba dengerin gue dulu. Raja pada zaman dulu, mereka dapat uang dari mana? Mereka pajakin rakyat, kan? Mereka dapat uang. Uangnya dalam bentuk apa? Emas. Ya, perhatikan. Raja Salomo dulu, raja paling kaya yang pernah hidup di bumi ini. Itu uangnya dari emas. Apakah Salomo perlu berinvestasi? Jawabannya tidak. Dia tidak perlu berinvestasi, ya.